Halo guys, ketemu sama aku Revana di Sempat Cerita. Selalu dukung channel kami untuk berkarya dengan cara like, subscribe, dan nyalakan tombol notifikasinya. Terima kasih. Hari ini kita kedatangan temen gue yang mau cerita tentang pengalaman pribadinya. Halo Dera, apa kabar? Halo, baik Ray. Dera, sekarang stay di mana? Stay ya di luar negeri. Mudah-mudahan di sana tetap sehat ya. Ya, kasih. Nah, hari ini lo mau berbagi cerita apa sama temen-temen Sempat Cerita? Mau bagi-bagi pengalaman hidup sih. Dulu tuh sempat pernah jadi korban pemerkosaan. Jadi waktu itu gue masih SMA, umur masih 16 tahun. Jadi posisinya itu gue punya temen cewek, sebut aja inisialnya W. Dia nggak suka pelajaran komputer. Dia ngajakin gue cabut, tapi ternyata si W ini janjian sama adik kelas. Adik kelasnya ini bisa kita sebut S sama T. Terus pas di hari H ini, sorry potong, jadi berarti lu ini posisinya bertiga ya? Atau gimana? Lu, si W, si S sama si T atau gimana? Iya benar, berempat kita janjian buat cabut sekolah di hari itu. Oke, terus? Kita ketemuan di suatu tempat, itu kalau nggak salah di jembatan penyeberangan, ya di jembatan penyeberangan situ. Nah kita ketemuan di sana, ternyata nggak jauh dari sana kita ada base camp. Bukan kita sih, dia ada base camp. Si S dan si T ini yang ada kelas gue ini, dia ada base camp. Jadi kita pergi ke base campnya dia. Ternyata di base campnya dia itu ada banyak orang. Nggak banyak-banyak juga sih, sekitar ada 5 orang atau 6 orangan gitu. Ternyata mereka ini main band. Sesekali kita cabut, kita main band, kita nyanyi-nyanyi kayak gitu-gitu. Kita makin lama makin akrab gitu kan. Makin akrab. Ada dari salah satu kita ini, namanya sebut aja si A. Si A ini ternyata dia preman. Dia punya pamannya ini tuh yang punya mikrolet gitu loh, bosnya mikrolet gitu. Jadi kalau orang ngambil mikrolet, nyetornya sama bosnya itu pamannya dia. Oh, jadi dia itu ponakan yang punya mikrolet gitu? Iya. Jadi dia preman juga di situ, preman tukang nagih-nagih gitu kan, minta-minta duit, nah tukang palak lah gitulah. Satu waktu gue pacaran sama si T ini, adik kelas gua tadi, si T. Nah, si A ini bisa dibilang orang ketiga bukan, tapi dia deket lah juga lah. Dia deket juga sama gue sama si T. Sometime pacar gue ini ulang tahun. Gue mau kasih surprise. Ternyata dianya lagi pergi ke rumah sepupunya. Beda kota lah sama tempat gue. Ternyata dia pergi ke rumah tantenya. Dan gue udah ngerencanain surprise itu sama si A. Gue ketemu sama si A pas mau ke rumahnya itu, dia nggak ada di rumah. Jadi gue nungguin di base camp itu sama dia sama 2 temennya. Oh, jadi lu di base camp sama si A dan kedua temennya si A begitu? Iya benar, 2 temennya ini sepasang juga. Oke, berarti cowok lu si T itu nggak ada di situ posisinya ya? Dia lagi ke rumah saudaranya yang di kota lain, seperti itu kan? Iya, gue pikir dia bakalan 2 jam itu balik, ternyata dia nggak balik. Jadi gue sempat nungguin di sana, dan gue lama dapat kabar itu kalau dia nggak balik. Jadi karena di base camp gue itu kosong, gue mampirlah ke tempat tantenya karena dia ajakin ke tempat tantenya. Nggak jauh dari rumah itu ada gang. Jadi gue mampirlah ke tempat tantenya. Tantenya siapa tuh, Ra? Tantenya si A. Oh, tantenya si A. Oke, terus. Nah, kita ada di ruang tamu. Terus di situ posisinya kita masih berempat ya, yang temannya si A itu sepasang dan gue sama si A di ruang tamu. Entah kenapa gue lagi sibuk chattingan, tiba-tiba temannya ini nggak ada di tempat. Posisi lu sama si A ada di rumah tantenya si A? Iya, ada tantenya si A. Terus itu teman-temannya si A tadi kemana, Ra? Dia harusnya di
ruang tamu bareng gue, tapi gue nggak tahu, nggak ngeh karena kak seruan chattingan. Gue nanyain kabar dia, tapi dianya nggak ada. Terus gue chattingan sama yang lain gitu kan, dia tuh hilang aja gitu, nggak tahu kemana, tanpa dia ngomong gitu, tanpa kayak gue permisi dulu ya kayak gitu, nggak ada. Biasanya berarti kalau di orang berarti di rumah tantenya si A itu cuman lu sama si A aja gitu. harusnya ada tantenya ya di kamarnya. Tantenya kemana itu? Nanti gue cerita. Oke, terus. Tiba-tiba temennya ini nggak ada. Nah, si Ang nanya lah sama gue, jadi gimana surprise-nya? Aduh, gue nggak tahu nih, karena dia nggak ada di rumah dan nggak ada penjelasan juga. Kayaknya nanti gue bakalan balik deh, gue bilang gitu, karena dia nggak ada. Yaudah, lu pastiin lagi. Terus tiba-tiba dia ngomongnya ke arah-arah vulgar gitu kan, melenceng kemana-mana. Arah vulgar tuh, lu bisa kasih contoh nggak? Kayak dia nanya, lu udah ngapain aja sama si Teh kayak gitu. Lu pasti udah ciuman kan kayak gitu, nggak mungkin lu nggak ciuman kayak gitu gitulah. Dan gue bilang, gue belum ngapa-ngapain, dan gue pacaran pun kalau gue ketemu itu di base camp. Jujur dalam posisi itu tuh gue tuh memang masih polos-polosnya banget, dan gue nggak ngerti yang kayak begitu-gitu dah. Dia menjerumus ke sana ya kan, dia udah mulai ngomong-ngomong ke arah vulgar kayak gitu-gitulah. Terus tiba-tiba dia bilang, gue kalau ngeliat lu tuh rasanya sange kayaknya gitu katanya. Kan gue udah jadi agak horor gitu kan. Terus gue bilang kayaknya gue mau balik aja deh, gue bilang gitu kan. Lagian juga orangnya kayaknya nggak bakalan pulang ini, pasti lama, gue bilang gitu kan. Terus tiba-tiba di situ gue nggak tahu kejadiannya, berasanya cepet banget. Tiba-tiba dia main tarik-tarikan sama gue. Kayak kaki gue ditarik lah, tangan gue ditarik lah, kayak gitu-gitu. Terus dia bilang, gue sange gimana dong? Dia bilang gitu. Ya gue nggak tahu, lu jangan macem-macem ya, gue bilang gitu. Jangan macem-macem. Pas gue posisinya siang-siang loh, siang-siang jam 2 itu, gue inget banget tanggal 10 Januari. Itu kondisinya si cowok itu lagi mabuk nggak itu? Kira-kira tuh waktu itu? Enggak, dia nggak lagi mabuk, dia lagi sadar. Atau Tapi mungkin kok kalau lagi ngelihat lu pakaian lu, atau mungkin pada saat itu jadi tiada rencana kayak gitu, atau gimana? gini ya, bisa gue gambarin badan gue ini kurus, ya kan? Kurus yang kata orang tuh flat lah, yang gak ada pegangan hidup ya, itulah. Dan gue selalu pakai kaos dengan celana jeans, tapi nggak pendek, sedengkul, selutut. Dan gue selalu pakai bajunya gombrong, nggak pernah selalu ngepres di badan. Selalu gue sukanya bajunya gombrong karena gue terlalu kurus. Jadi gue sukanya pakai baju gombrong biar kelihatan gede gitu badan gue. Terus udah gitu, itu siang-siang jam 2, gue teriak-teriak, jangan, tolong, panggil, tolong, kagak ada orang yang nongol sama sekali. Padahal posisi gue di ruang tamu. Terus nggak ada yang datang sama sekali. Itu gue masih tarik-tarik, jangan, gue nggak mau. Itu gue tarik-tarikan celana. Dan posisi gue kan, gue nggak tahu, gue terlalu polos. Gue pikir tuh kalau gue rapetin kaki gue, dia nggak akan bisa masuk, ya kan? Tapi karena gue rapetin kaki gue itu, celana gue gampang ditarik sama dia. Gampang melorot lah itu, ditarik melorot lah. Ya begitulah kejadiannya, begitu cepat dan sat udah. Dan rasanya itu tuh yang udah begitu, tahu-tahu udah hilang kayak pleng gitu kan, hilang sadaran gue langsung, tiba-tiba tuh gelap semuanya. Kejadiannya Terus, cepet banget, atau ada sempat orang yang ngelihat atau nggak itu? Kan orang posisi kayak gitu kan pasti ada part-partnya tuh, maksudnya part-part di saat dia lagi ituin lu gitu kan, atau pas cepat itu atau gimana? Ya itu ya, karena posisi gue nggak tahu dan gue nggak paham di situ kan. Karena kaki gue rapetin, gue pikir dia nggak akan masuk. Tapi karena gue rapetin kaki gue itu, celana gue itu gampang ditarik sama dia. Mungkin karena dia preman itu, dia punya pengalaman mungkin ya. Dan gue udah tendang dia, gue nggak mau, gue bilang gue nggak mau. Tapi tangan dia tetap di celana, dan gue mempertahankan celana gue juga di situ posisinya. Tapi pada saat itu, lo lakukan perlawanan gak sih? Sebagai perempuan biar gak terampas kehormatan lo? Udah, gue mau mesti gimana? Gue teriak kagak ada yang notice. Padahal di ruang tamu kenapa kagak ada orang sama sekali. Dan gue bingung kenapa temannya keluar, tinggal keluar, kagak ada manggil sama sekali. Nah itulah, pas udah, pokoknya celana gue udah ditarik, gue masih bilang gue nggak mau, lu jangan kayak gini, gue bilang gitu. Gue masih teriak tolong. Tapi pas di situlah gue kehilangan
keperawanan gua ya kan, mahkota gua. Udah tiba-tiba blank, semuanya gelap. Tahu-tahu gua dibangunin sama dia. Bangun katanya gitu. Darah lu di mana-mana katanya gitu. Nah itu si tantenya kemana itu, Ra? Gua ke WC, pas gua keluar dari WC tantenya keluar dong. Itu gua kesel banget, gua nggak bisa ngomong apa-apa. Ya gimana, udah kejadian. Gua dianterin balik sama itu preman, sama itu si A. Gua dianterin balik. Udah, gua diam-diam di kamar selama 2 bulan. Gua nggak mau keluar. Gua pikir gua udah malu, terus dipandang sama orang tuh kayak sebelah mata. Gue bilang, kok bisa-bisanya si tantenya itu ada di kamar tapi nggak denger gue teriak. Tapi dari kasus itu menurut lu ada kong kali kong nggak antara si A, si preman itu dengan tantenya, Ra? Itu dia yang gue nggak tahu ya. Mungkin karena tantenya udah paham kelakuan ponakannya atau apa. Nah temennya ini ternyata ada di depan rumah. Dan artinya menurut lu teman-temannya juga denger kan teriakan-teriakan lu? Itu kayak sesuatu yang sudah direncanakan sama dia kayaknya. Kalau boleh tahu sekitar usia berapa si preman waktu dia melakukan tindakan asusila sama lo? Dia sekitar umur 20 tahun lah. Sorry, Ra, dari pengalaman lu ini yang kejadian itu sampai istilahnya merenggut mahkota kegadisan lu, ada nggak sih traumatis yang lu rasain dari peristiwa itu untuk saat ini lu di masa depan? Ya itulah, trauma sih pasti ada ya. Kayak itu gua diam di rumah sampai 2 bulan itu tuh kayak gue takut ngeliat orang, kayak ngeliat orang itu mandang gue tuh sebelah mata, kayak ini cewek udah nggak bener, kayak gitulah. Terus kayak gue pasti nggak laku nih sama orang karena gue istilahnya gue udah nggak perawan kayak gitu. Pasti cowok nggak ada yang mau sama gue. Kayak gitu gue mikirnya pokoknya semuanya jelek. Sampai kaki gue pun ya selalu gue rapetin, gak pernah gue buka. Kayak naik motor gue takut gitu kan. Karena kan kalau gue naik motor kan kaki gue harus gue buka dulu kan, baru bisa naik kayak gitu. Gue takut buat ngebuka kaki tuh. Sampai gue mau kenalan sama orang pun gue takut. Gue pandang laki pun jadi jelek kayak gitu. Itu ada traumanya. Sampai nyokap gue ceritain itu. Sampai gue ceritain ke nyokap bilang, kok lu bisa kenal sama preman kayak gitu. Aku dikenalin sama adik kelas, aku bilang gitu, sama si S sama si T. Ternyata si S ini dia keponakannya itu tantenya si S ini dia nyewa ngontrak di depan rumah kakak gue. Jadi rumah kakak gue ini kan ruko, depannya itu toko gitu kan. Dia nyewa tempat tokonya itu tantenya di sana. Tapi Ra, dari semua kejadian yang lu alami, sekarang kondisi mentalitas lu gimana setelah banyak peristiwa yang terjadi di masa lalu lu? Oh ya, kayak gini. Waktu gua ketemu, kayak gua buka-buka video gitu, ada satu waktu video itu tiba-tiba nongol, dia bilang, mau sampai kapan lu berdiam diri kayak gitu. Lu harus mencoba membuka diri dan lu cari Tuhan lu katanya. Karena Tuhan lu cari itu bukan di saat senang lu, tapi lagi di saat susah lu. Dan posisinya itu 2 bulan itu gue nggak ada sama sekali ibadah, karena gue juga takut ketemu Tuhan gue, karena gue udah berdosa banget rasanya. Oke, berarti lu menghadapi sebuah kisah yang sangat panjang, ya, rumit, mentalitas lu juga keganggu. Ya. Gue nggak bisa bedah semuanya karena ini akan sangat panjang. Tapi satu pesan, Ra, terakhir untuk cerita lu hari ini, ngobrol bareng kita di Sempat Cerita ini, maksudnya ada pesan apa yang lu bisa kasih ke generasi saat ini, terutama anak-anak sekolah, untuk dia tetap bisa proper atau dia bisa ngejaga baik-baik, khususnya para cewek-cewek untuk menjaga kegadisannya. Lu punya pesan apa, Ra? Untuk menjaga itu ya tergantung dari kalian bermain sama lingkungan kalian itu. Kalian bermain dengan siapa dan arahnya itu kemana. Kalau kalian bermain dengan orang yang salah, kamu akan ke arah yang salah. Tapi kalau kamu bermain dengan lingkungan yang tepat, kamu bakal ke arah yang tepat kayak gitu.
Tergantung juga, kamu nggak bisa mengubah orang menjadi baik karena kamu baik. Tapi yang bisa kamu ubah adalah diri kamu sendiri buat mencocokkan lingkungan kamu. Kayak gitu sih. Ya, gue sepakat di situ. Tapi thank you Laura ya, lu mau cerita di tempat kita ini untuk berbagi cerita. Sekali lagi thank you untuk waktu lu malam ini, hari ini. Mudah-mudahan pengalaman lu pertama bisa menjadikan, maksudnya apa ya, sesuatu yang baik dan positif untuk generasi-generasi berikutnya. Dan gue juga, maksudnya bukan berarti gue mau nyebar-nyebar aib lu. Minimal peristiwa ini adalah peristiwa berat buat lu, dan gue harap kedepannya lu bisa lebih baik lagi untuk ngadepin kehidupan ini. Sekali lagi thank you banget udah mau cerita ya, Ra. Iya, thank you juga udah kasih gua kesempatan buat cerita ya. Oke, sama-sama. Gue boleh akhiri ya podcast hari ini ya, cerita lu hari ini ya. Oke teman-teman, terima kasih udah mau dengerin ceritanya teman gue Dera. Mudah-mudahan cerita ini bisa memberikan nilai-nilai positif buat lu semua, teman-teman yang khususnya yang masih jadi pelajar-pelajar, anak-anak muda, untuk menjaga nilai-nilai baik dari tubuh lu. Sampai jumpa di Sempat Cerita episode berikutnya. Bye-bye.